Halo guys, selamat datang kembali di channel Jari Netizen. Buat kalian yang baru bergabung, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan video-video seru dari Mimin Kuanteng. Film kita kali ini berjudul Dark Asset yang rilis tahun 2023. Film ini menceritakan sebuah obsesi dari seorang dokter yang ingin menanamkan chip pada manusia. Namun beberapa eksperimennya selalu gagal dan membuat subjek dari eksperimennya memberontak balik untuk melawan dirinya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa orang yang sedang melakukan uji coba penanaman microchip di otak manusia. Eksperimen ini dirancang oleh seorang dokter bernama Dr. Cain, di mana microchip tersebut dapat membuat subjeknya menjadi lebih kuat dan juga lebih pintar. Subjek yang ditanami microchip juga dapat dikontrol lewat sebuah tablet. Terlihat Dr. Cain ditemani oleh asistennya yang bernama Vivian serta agen Wilds sedang mencoba microchip pada seseorang. Kali ini subjek uji coba mereka adalah seorang pria bernama John yang merupakan seorang tentara sekaligus mantan pasukan khusus. Diketahui John tidak memiliki keluarga serta koneksi sehingga hal itu membuat Dr. Cain memilih dirinya sebagai subjek uji coba. Singkat cerita, uji coba pun dijalankan. Saat chip diaktifkan, terlihat bahwa John bisa menebak gambar pada kartu-kartu yang telah disiapkan tanpa melihatnya. Terlihat pula jika John dapat melihat berbagai data di sekelilingnya, layaknya sebuah smartphone yang canggih. We can make suggestions now. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba John hilang kendali sehingga menyerang beberapa penjaga serta mengarahkan tembakan ke arah Dr. Cain dan juga yang lainnya. Dr. Cain yang melihat itu pun memerintahkan Vivian untuk menonaktifkan chip tersebut, namun tablet Vivian tidak berfungsi sehingga ia kesulitan menonaktifkan microchip yang ada pada John. Kill him now. It's not working. John pun mulai keluar dari ruangan uji coba dan membobol keamanan. Ia juga menghajar beberapa petugas yang mencoba menghalanginya. John kemudian masuk ke sebuah ruangan yang ada di bawah tanah dan meretas sebuah komputer. Di waktu yang sama, Dr. Cain dan yang lain terus memantau pergerakan John lewat CCTV. Mereka juga mengirim beberapa pasukan untuk menangkap John. Namun saat para pasukan masuk ke dalam ruang bawah tanah, John sudah tidak ada di ruangan tersebut, yang artinya ia berhasil meloloskan diri. Setelah kejadian ini, Dr. Cain lalu melakukan pertemuan dengan Senator Benson yang tidak lain adalah orang yang mendanai eksperimen mereka ini. Inti dari pertemuan tersebut adalah bahwa mereka akan mengaktifkan subjek asli dari microchip yang merupakan seorang wanita. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan 1 bulan sebelumnya. Agen Wilds bertemu secara diam-diam dengan seorang wanita bernama Marena yang mengaku bahwa ia ingin dijual sebagai pelacur oleh salah satu pemodal microchip yang merupakan bos Marena yang bernama Yuri Ketrov. Marena juga memberikan sebuah kode akses rahasia kepada agen Wilds. Lalu scene kembali berpindah di waktu yang sebenarnya, di mana terlihat John kini sedang mengendarai mobil Lamborghini untuk pergi ke sebuah restoran. Bersamaan dengan itu juga terlihat seorang perempuan bernama Jane yang sedang bersiap untuk pergi ke restoran yang sama. Sesampainya di restoran tersebut, John langsung menganalisa sekitar dan tertarik untuk menemui Jane yang saat itu sedang duduk sendirian karena tengah menunggu kedatangan seseorang. John lalu meminta bergabung dengan Jane dan sempat ditolak.
Namun setelah John menawarkan untuk memberikan mobil Lamborghini-nya kepada Jane, akhirnya Jane pun setuju untuk duduk bersama John. Saat sedang berbincang, John memberitahu identitas dirinya sebagai mata-mata super yang ditanam microchip di dalam otaknya. Jane hanya tersenyum mendengar hal itu karena menganggap John hanya bergurau. Lalu John melanjutkan ceritanya, di mana sebelum dirinya menjadi subjek microchip oleh Dr. Kain, ada beberapa wanita yang juga sama seperti dirinya. Wanita pertama yang dipasang microchip bernama Han Win yang merupakan seorang agen Vietnam. Han direkrut secara pribadi oleh Senator Benson sendiri. Benson kemudian mempekerjakan Han untuk mengambil sebuah file di rumah seseorang yang ia perintahkan. Namun karena orang tersebut pulang, akhirnya membuat microchip dalam diri Han bereaksi dan menganggapnya ancaman lalu membunuh orang itu. Setelah itu, Han tersadar bahwa dirinya telah dikendalikan. Han pun mencoba melarikan diri dari markas mereka. Namun sayangnya ia malah ditembak oleh pengawal Senator Benson sehingga Han pun harus tewas. John juga menceritakan kepada Jane bahwa Dr. Kain adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Han karena eksperimen microchip milik Dr. Kain. John lalu melanjutkan ceritanya di mana setelah kejadian Han sebelumnya, kini Dr. Kain diperbolehkan untuk memilih lagi subjek selanjutnya. Kemudian terpilihlah seseorang dari suku Indian Amerika bernama Yelan Remor yang merupakan mantan pasukan khusus seperti John. Yelan juga tidak mempunyai keluarga ataupun koneksi. Namun Yelan berkhianat kepada Dr. Kain karena ia menyelamatkan Marena yang merupakan asisten dari Yuri Ketrov. Marena mencuri sebuah kode akses yang seharusnya tidak ia ambil dari Ketrov. Diketahui bahwa Ketrov adalah seorang pebisnis namun tidak semua bisnisnya legal. Suatu hari, Marena menemukan sesuatu di komputer Ketrov kemudian menyalinnya. Namun aksi Marena diketahui oleh Ketrov sehingga akhirnya Marena pun ditangkap. Tapi kemudian Yelan datang untuk menyelamatkan Marena. Setelah itu, chip pada Yelan pun dikendalikan kembali oleh Dr. Kain. Kemudian setelah Yelan, Dr. Kain dan timnya kembali merekrut subjek untuk menguji ulang microchip dan menyempurnakannya. Subjek selanjutnya adalah seorang perempuan lagi bernama Bindi Lamar yang merupakan seorang pegawai kafe. Sama seperti subjek sebelumnya, uji coba pun dilakukan pada Bindi dan tentu saja berhasil. Lalu salah satu pemodal proyek microchip bernama Pak Titit ingin agar Bindi bekerja untuknya mencuri sebuah berkas dari perusahaan saingan mereka. Bindi akhirnya berhasil menjalankan misi tersebut dan ia tidak berkhianat seperti subjek-subjek sebelumnya. Immediately. Whatever the cost. Right. Namun karena obsesi Dr. Kain, ia tidak puas dengan subjek yang ada sehingga ia memilih untuk mencari subjek baru laki-laki. Dan disinilah cerita awal mula John bisa direkrut oleh Dr. Kain. John yang saat itu sedang berada di bar tidak sengaja bertemu dengan Vivian yang merupakan asisten dari Dr. Kain. Vivian pun mengenalkan John kepada Dr. Kain yang membuat John akhirnya menjadi subjek uji coba selanjutnya. Dan seperti cerita di awal, dilakukanlah tes pada John dan berhasil. Namun John memberontak lalu kabur. Di tempat tersebut, John juga tidak sengaja menemukan beberapa orang yang merupakan subjek lama. Lalu saat John akan pergi, ia malah diserang oleh subjek lama tersebut yang tiba-tiba terbangun. Beruntung akhirnya John bisa mengalahkan mereka semua sehingga ia berhasil pergi ke ruang bawah tanah dan meretas tablet kendali yang sebelumnya ia rusak. After the fight, I finally made it to the basement. Plugged in the damaged tablet I swear from the doctor and Vivian. This is to activate all the other chip owners. John mencoba mengirim pesan kepada beberapa orang yang menjadi subjek penanaman microchip oleh Dr. Kain.
Dimulai dari Bindi, di mana John mengirimkan saran kepada Bindi untuk membunuh salah satu pemodal yang pertama kali mempekerjakan dirinya, yaitu Pak Titit. Bindi pun berhasil membunuhnya. Kemudian John mengirim saran lagi kepada Yelan untuk membunuh Yuri Ketrov, dan Yelan pun berhasil membunuhnya. Setelah itu, John menceritakan bahwa saat itu microchipnya diblokir. Hal itu karena sebelum microchip John diaktifkan, John sempat bertemu dengan agen Wilds yang memberinya kode akses agar Dr. Kain dan juga asistennya tidak bisa mengendalikan John saat microchip diaktifkan nanti. John kemudian melanjutkan ceritanya di mana ia mengatakan bahwa Jane sebenarnya ada di sini karena saran yang ia berikan. Sebelumnya, Jane telah membunuh Senator Benson di hotel, yang artinya Jane adalah salah satu subjek dari Dr. Kain. Namun saat itu Jane terheran dengan cerita John dan merasa tidak percaya. Karena yang Jane ingat hanyalah ia datang untuk konferensi bisnis. Jane pun berkhianat pulang dan mencari seseorang yang akan bertemu dengannya malam itu karena tidak kunjung datang. John lalu mengatakan bahwa orang itu tidak datang karena sebenarnya John telah mengirim saran kepada Jane dan yang akan bertemu dengannya saat itu adalah agen Sarah Wilds. Merasa masih tidak bisa mempercayai cerita John, akhirnya Jane pergi ke toilet wanita. Goodbye, John. Ladies' room. Jane masih memikirkan cerita John. Tapi tiba-tiba Vivian datang dari balik toilet. Jane mengatakan bahwa ada pria gila yang sedang mencoba merayunya. Vivian pun memberi alat kejut listrik kepada Jane untuk digunakan jika pria gila itu kembali. Lalu setelah Vivian pergi, Jane masih merasa penasaran. Ia pun melihat belakang telinga sebelah kirinya untuk memastikan apakah dirinya benar-benar dipasangi microchip. Dan tentu saja Jane tidak menemukan luka. Namun saat Jane mengecek belakang telinga sebelah kanannya, ia pun menemukan luka sayatan. Just a story. Setelah itu, Jane bergegas kembali ke meja tempat ia bertemu dengan John. Terlihat jika Alex yang merupakan asisten pria Dr. Kain datang sembari membawa sebuah bil. Kemudian John pun datang kembali menemui Jane dan mencoba meyakinkan Jane kembali. Lalu Jane menanyakan kemana tablet kendali yang dibawa oleh John. John menjelaskan bahwa tablet itu ia berikan kepada agen Wilds dan saat itu agen Wilds menonaktifkan semua microchip yang ada pada subjek hingga tersisa hanyalah John dan juga Jane. Setelah itu dari kejauhan Vivian datang bersamaan dengan Alex dan beberapa pasukannya. Tiba-tiba saja microchip yang ada pada Jane diaktifkan sehingga Jane pun mulai menyerang John. Did you really think you're about to get lucky with me? Namun berkat keahlian John, ia mampu melumpuhkan satu persatu pasukan Dr. Kain. Tetapi saat John ingin menghentikan Jane yang menyerangnya, tiba-tiba Vivian mengarahkan tembakannya ke arah John sehingga membuat John tidak berdaya. Well, I do have his chip in my head. Gonna pick me up at another bar? Damage your chip. Jane pun mengarahkan alat kejut listrik kepada John sehingga ia pingsan. Sebelum itu, John hanya tersenyum dan mengatakan semoga Jane beruntung. Good luck, Jane. Not until the next step, Craig. Di akhir film pun kita diperlihatkan John yang kini terbaring di kasur dan microchipnya akan dimatikan. Terlihat pula di tempat itu ada Dr. Kain, Vivian, serta Jane. Saat sedang berbincang, Dr. Kain bertanya pada Jane apa kalimat terakhir yang disampaikan John.
Jane lalu mengatakan bahwa John mendoakan agar Jane beruntung. Dan tiba-tiba Jane mengeluarkan sebuah pistol dan menembak Vivian. Dr. Cain pun terkejut dan bertanya apa yang dilakukan Jane. Kemudian Jane menjelaskan bahwa sebenarnya John mengirimkan saran kepadanya bukan hanya untuk membunuh Senator Benson, melainkan mematikan microchip. Dan itu semua diakhiri dengan membunuh Dr. Cain. Dan film Dark Asset pun selesai. Ending yang sangat, apa ya kata IQ7, membagongkan. Gimana guys menurut kalian? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di alur film seru selanjutnya. Dadah!